Berarti kalau gitu ternyata pecahan itu, perkalian pecahan dengan pecahan cukup mengalihkan atasnya dengan atasnya, bawahnya dengan bawahnya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara mengalihkan pecahan ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adik-adik yang belum nonton bisa ditonton, linknya ada di sini. Oke. Nah, pada kali ini kita akan coba lanjutkan ke materi perkalian pecahan. Namun sebelum kita bahas materinya, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Ardimatika atau yang baru datang dan belum subscribe channel Ardimatika, di subscribe dulu dong ya. Caranya klik aja tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Tujuannya nanti ketika ada video terbaru kalian tidak ketinggalan. Oke? Nah, yuk langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Nah, baiklah. Di sini kita akan membahas tentang perkalian ya. Jadi kita bahas tentang perkalian pecahan ya. Nah, perkalian pecahan ya, perkalian pecahan itu bisa perkalian pecahan dengan bilangan bulat atau perkalian pecahan dengan pecahan. Jadi yang pertama kita coba bahas yang perkalian pecahan dengan bilangan bulat ya. Perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya seperti apa? Langsung aja ya. Contohnya misalnya misalnya apa? Misalnya 2/3 dikali 3 gitu ya. Atau gini. 2/3 dikali 2 misalnya ya. Nah, 2/3 kali 2 ini sama dengan berapa? Jadi adik-adik ingat ya, kalau konsep perkalian itu kan penjumlahan berulang kan. Tentu kalian sudah pelajari di konsep bilangan bulat kan, bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ini 2/3 dikali 2 itu berarti penjumlahannya 2/3 sebanyak 2 kali kan gitu ya. Jadi 2/3 kali 2 itu kan sama dengan ini, 2/3 ditambah 2/3 karena sebanyak 2 kali ya kan. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan ini penyebutnya kan udah sama ya, penyebutnya udah sama, jadi sisa tambahkan pembilangnya, jadi sisa jumlahkan di atasnya nih. Jadi 2 tambah 2 4 ya, 4/3 seperti itu. Oke. Nah, sekarang lagi misalnya apa? Misalnya 1/3 dikali 4 misalnya ya. Nah, ini sama dengan apa? Berarti penjumlahannya 1/3 itu sebanyak 4 kali kan gitu ya. Jadi 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini kan penyebutnya ada sama ya kan. 1/3 berarti tinggal tambahkan yang di atasnya, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan apa? Sama dengan 4/3 gitu ya. Oke, lagi misalnya misalnya apa? Misalnya 2/5 gitu ya. 2/5 dikali 2 misalnya. Nah, ini kan sama dengan 2/5 dijumlahkan sebanyak 2 kali kan. Berarti 2/5 ditambah 2/5 ini sama dengan penyebutnya ada sama, sisa jumlahkan atasnya, jadi 4/5 seperti itu. Nah, setelah adik-adik melihat ini, coba perhatikan, ternyata 2/3 kali 2 itu sama dengan 4/3. Oh, ternyata penyebutnya tetap nih ya, ini per 3, ini per 3. Nah, yang dikalikan ternyata cuma yang 2 kali 2 aja ya kan, jadi 2 kali 2/3 itu 4/3 ya. Coba yang ini 1/3 dikali 4. Nah, ternyata hasilnya 4/3 juga. Nah, penyebutnya sama ya kan, tetap nih per 3. Yang cuma dikalikan yang 1 kali 4 aja ya. 1 kali 4 sama dengan 4/3 gitu ya. Kemudian yang ini 2/5 kali 2. Penyebutnya tetap juga ya, per 5, yang dikalikan cuma ternyata 2 dengan 2 ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Bisa dilihat ya. Nah, berarti kalau begitu perkalian pecahan dengan
bilangan bulat itu cukup dikalikan pembilangnya saja dengan bilangan bulatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya contoh ya, misalnya 5/7 dikali 2. Nah ini berarti sama dengan cukup ini aja dikali ya. Jadi 5 kali 2, 5 kali 2 per 7 gitu. Jadi sama dengan 10/7 gitu ya, bisa ya. Contoh lagi misalnya berapa? Misalnya 3/8 gitu ya, kali 5 misalnya. Nah ini tinggal kalikan aja ini. Jadi 3 kali 5 ya. Jadi 3 kali 5/8. Ini penyebutnya ngikut. Jadi 15/8 seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau bilangan bulatnya yang di depan? Ya sama aja ya. Kalau bilangan bulatnya yang di depan, contohnya 2 kali 2/3, nah sama aja ya. Jadi kaliin aja ini nih. Jadinya 2 kali 2/3. Jadi 2 kali 2 berapa? 4/3 gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya 4 dikali 1/3, ini sama dengan berapa? Tinggal kalikan atasnya nih. Jadi si 4 dikalikan dengan atasnya. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4/3 gitu. Gampang ya. Lagi misalnya ini 2 kali 2/5 misalnya. Nah, ini tinggal kalikan aja nih ya. Jadi 2 kali 2 4. Jadi 4 per, penyebutnya ngikut. Oke. Jadi 4/5. Nah coba yang ini kalau 2 dikali 5/7, 5/7 ya berarti kalikan aja ini. Jadi 2 kali 5 10/7 seperti itu. Gampang ya. Nah sekarang bagaimana kalau ini kan perkalian pecahan dengan bilangan bulat ya. Sekarang bagaimana kalau perkalian pecahan dengan pecahan? Nah yuk kita lihat ya. Nah sekarang bagaimana kalau perkalian pecahan dengan pecahan? Yang tadi kan perkalian pecahan dengan bilangan bulat kan. Nah sekarang kalau pecahan dengan pecahan berarti pecahan dengan pecahan ya berarti misalnya gini, contoh ya, langsung contoh aja ya. Contoh misalnya 1/2 dikali 1/3 misalnya ya. 1/2 dikali dengan 1/3 ini sama dengan berapa? Gimana caranya? Ayo, berapa? Ya, kita bisa gunakan ilustrasi sebelumnya ya, yang kalau misalnya 1/2 itu kan berarti satu bagian dari 2 keseluruhan gitu ya. Nah 1/3 berarti satu bagian dari 3 total keseluruhan. Nah berarti kalau gitu yang ini 1/2 ini ya, kalau misalnya kita gambarkan kan jadi gini ya. Ini apa namanya, 1/2 ini kan. Nah ya, 1 dari 2 bagian yaitu ini. Oke. Nah sekarang kalau 1/3 ya berarti 1 dari 3. Ini adik-adik bisa gambarkan gini ya. Ini kalau misalnya kita bagi ini ya. Nah ini kan bagi 3 ya. Nah 1 dari 3 berarti ini kan. Atau gini, kasih warna beda ya. Nah 1 dari 3 boleh gini kan ini ya. Ini satu bagian dari 3 totalnya keseluruhan. Nah sekarang bagaimana caranya kita memperagakan ini? 1/2 dikali 1/3 itu adik-adik dempetin gitu ya. Dempetin ini ya, si peraga 1/2 dengan si 1/3 ini. Gimana dong? Ayo, kalau misalnya kita dempetkan ini ya, ini dempetin bawa ke sini, itu jadinya kan gini kurang lebih. Kita gambar lagi ya. Nih, jadinya kan gini. Ya, nah ini 1/2-nya. Oke. Kemudian yang ini yang bagi 3 yang ini ya, kan kita dempetin kan. Oke. Nah, kemudian yang ini yang warna kuning di gambar juga ya. Jadi yang ini
Ini kan yang sepertiganya kan ini, ya. Nah yang ini, oke. Yang ini menunjukkan 1/2, yang ini menunjukkan 1/3. Nah hasil perkaliannya yang mana? Hasil perkaliannya adalah yang kena garis atau yang kena coretan 2 kali, adik-adik. Yang mana tuh? Jadi yang kena coretan putih sama yang kena coretan kuning. Yang mana? Yang ini kan? Nih, ya. Hanya ini ya. Nih, dia kena putih juga, kena kuning juga, ya kan? Nah ini artinya apa? Yang ini menunjukkan 1 kan? 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia menunjukkan 1 bagian dari 6 gitu. Bisa ya? Berarti kalau begitu 1/2 dikali 1/3 itu sama dengan 1/6. Bisa? Ayo coba kita lihat lagi contoh lain. Misalnya apa? Misalnya 2/3 ya. Misalnya 2/3 dikali 1/2 misalnya ya. Ini sama dengan berapa? Ya kita bisa peragakan juga seperti ini. Yang 2/3 bisa kita bikin kayak gini ya. 2/3 berarti nih. Jadi nah bagi 3 kan. Nah 2/3 berarti 2 bagian dari 3 keseluruhan, berarti yang ini. Ya. Ini 2 dari 3. Oke. Nah sekarang 1/2, berarti 1/2 kita gambarkan juga. Nih 1/2. Nah 1/2-nya gini ya, buat begini. Ini kalau memperagakan begitu. Jadi yang satunya vertikal, yang satunya horizontal, adik-adik ya. Jadi yang ini 1/2 gambarnya berarti 1 bagian dari 2 gitu kan. Berarti yang ini ya. Nih. Ya. Nah, sekarang hasil perkaliannya kita dempetin nih. Ya. Bayangkan yang ini kita dempetkan ke sini. Jadinya apa? Yang ini kita dempetkan, berarti jadinya kan gini. Ya. Nah, yang ini adalah 2/3-nya. Ya. Oke. Kemudian yang ini. Nah, yang ini yang kuning mana kuning. Nah, yang kuning ini adalah si 1/2-nya. Ya kan? Nah, bisa dipahami ya. Jadi yang ini, yang 2 ini adalah 2/3, sedangkan yang kuning ini 1/2. Nah, hasil perkaliannya yang mana? Hasil perkaliannya adalah yang kena coretan 2 kali. Jadi yang kena kuning kena sama putih kena. Berarti yang mana? Yang ini kan? Yang ini ya. Nih, putih kena sama kuning kena. Oke? Berarti kalau begitu jawabannya apa? Ini kan ada 2. Ya ada 2. Ya, berarti 2 dari berapa? 2 dari 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Berarti kalau begitu 2/3 kali 1/2 sama dengan 2/6. Gitu. Bisa? Ayo kita lihat lagi contoh yang lain ya. Nah sekarang kita lihat contoh lagi ya, contoh yang lain. Misalnya apa? Misalnya 1/5. Misalnya gitu, 1/5 atau 2/5 ya. 2/5 dikali 1/3 misalnya. Jangan terlalu besar ya. 1/2 aja ya. 1/2. Oke. 2/5 dikali 1/2. Nah jadinya apa? 2/5 dikali 1/2 sama dengan berapa? Kita administrasikan lagi. 2/5 berarti kita buat yang 5 ya. Nih 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah 2 ini 2/5 berarti 2 dari 5 berarti yang ini ya. Nah ini 2 dari 5. Sekarang yang 1/2 ya berarti kita buat ini gitu kan. 1/2 berarti ini ya. Ini kasih warna kuning ya. Nah ini gitu ya. Ini adalah 1/2.
Nah sekarang perkaliannya gimana? Perkaliannya kita dempetkan nih ya. Jadi yang ini kita dempetkan, jadinya apa? Jadinya kayak gini. Bisa ya dibayangkan ini kalau didempetkan jadinya kayak apa? Jadi yang ini pertama, yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang seperduanya yang ini, berarti yang ini kan. Oh, bentar. Yang ini 2/5, yang ini kan. Nih. Ya. 2/5. Sekarang didempetkan dengan ini, jadi yang begini kan jadinya. Ya, yang ini adalah 1/2. Nah, yang kuning kita kasih warna kuning. Berarti yang kuningnya ini. Ya kan? Nah, sekarang hasilnya yang mana? Ya, hasilnya adalah yang kena parsiran 2 kali. Yang mana? Yang ini kan. Nih, ya. Yang putih kena, yang kuning juga kena ya. Oke. Berarti kalau begitu hasilnya apa? Ini berapa? Ini 2 kan? 1, 2. Dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti hasilnya 2/10 gitu ya. 2 dari 10. Oke? Bisa ya, sampai di sini dipahami ya. Nah, sekarang coba lihat. Ada nggak kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini? Coba. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Coba diperhatikan. 1/6, oh ternyata 1 kali 1 sama dengan 1, ya kan? 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, nah 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Pokoknya dengan ini 2/3 kali 1/2 sama dengan 2/6. Nah 2-nya dari mana? Oh ternyata 2 kali 1 ya kan? 2 kali 1 sama dengan 2. Ya 6 juga 3 kali 2 sama dengan 6. Gitu ya. Coba sekarang lihat ini lagi. 2/5 kali 1/2 sama dengan 2/10. Nah 2/10, 2 ini 2 kali 1, 2 ya. 10 juga ternyata 5 kali 2, 10 bisa ya. Berarti kalau gitu ternyata pecahan itu, perkalian pecahan dengan pecahan cukup mengalihkan atasnya dengan atasnya, bawahnya dengan bawahnya. Jadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh lagi, ini kerjakan dengan cepat ya. Misalnya 3/7 dikali 2/8 misalnya. Nah, berarti tinggal kalikan nih. Atasnya kali atasnya, bawahnya kali bawahnya. Ingat ya, ini harus perkalian. Jadi perkaliannya berlaku gitu. 3 kali 2 berapa? 6. Per 7 kali 8 berapa? 56. Gitu. Bisa ya? Coba yang lain. Misalnya kita punya 2/9 dikali 5/7 misalnya. Jadi sama dengan berarti tinggal atasnya kali atasnya, bawahnya kali bawahnya. Jadi 2 kali 5 berapa? 10. Kemudian 9 kali 7 berapa? 63. Gitu. Gampang kan? Kita lagi misalnya 1/5 misalnya dikalikan dengan 2/7. Nah, misalnya. Ya cukup kalikan atasnya dengan atasnya, bawahnya dengan bawahnya. Ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Penyebut 5 kali 7 sama dengan 35 gitu. Gampang kan? Lagi misalnya 2/7 gitu ya. Dikalikan dengan 1/3 misalnya. Nah, ini caranya gimana? Caranya 2 kali 1 7 kali 3, jadi 2/21 gitu. Gampang kan? Nah, baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang perkalian bilangan pecahan ya. Jadi ternyata perkalian itu mudah ya. Jadi perkalian pecahan itu cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, di video berikutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana caranya pembagian dua bilangan pecahan. Jadi kalau adik-adik tidak mau ketinggalan video pembelajaran dari matematika, silakan ditekan tombol subscribe-nya sekarang, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi nanti ketika ada video terbaru, langsung mendapatkan informasinya, oke? Nah, baiklah kalau begitu, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.